Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Kamis 1 Juni 2023. Mari kita ucapkan hati kita masuk dalam ibadah Bible Study. Ya, kita awali dalam doa penyembahan. Haleluya. Kita mohon hadirat Tuhan ada bersama kita semua. Haleluya. Angkat pujian, buatlah sesuatu yang baru. Haleluya. Buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. 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 Hanya Kau Tuhan yang dapat melakukan oleh kuasa Roh Suci hidup dibaharui. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang dapat melakukan oleh kuasa Roh Suci hidup dibaharui. Lawatlah aku Tuhan di tempat ini, jamahlah aku Tuhan sekarang ini. Tuhan jamah aku, ku jadi baru. Tuhan jamah, Tuhan jamah, ku jadi baru. Lawatlah aku Tuhan di tempat ini, jamahlah aku Tuhan sekarang ini. Tuhan jamah aku, ku jadi baru. Tuhan jamah, Tuhan jamah, ku jadi baru. Tuhan jamah, Tuhan jamah, ku jadi baru. Tuhan jamah, Tuhan jamah, ku jadi baru. Katakan,
buatlah sesuatu yang baru. Buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. Buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. Hanya Kau Tuhan yang dapat melakukan. Oleh kuasa Roh Kudus hidup dibaharui. Lawatlah aku Tuhan di tempat ini. Jamahlah aku Tuhan sekarang ini. Tuhan jamah, Tuhan jamah, ku jadi baru. 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 Ku jadi baru. Ku jadi baru. Sembah bagimu, sembah bagimu, Elohim Yahweh. Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak ditinggikan. Kaulah sumber kehidupan kami, Kaulah sumber pengharapan kami, Kaulah sumber kekuatan kami. Hanya padamu kami berharap. Haleluya. Aku berjanji menghormatimu dalam segala perkara. Di matamu tak bercela. Aku berjanji menghormatimu. Hanya Engkau yang berharga dalam hidupku. Aku berjanji, aku berjanji menghormatimu dalam segala perkara. Di matamu
tak bercelah. Aku berjanji menghormatimu, hanya Engkau yang berharga dalam hidupku. Ku menghormatimu, Bapa Yahweh yang di surga, di tempat maha tinggi yang maha suci. Ku menghormatimu, Bapa Yahweh yang ku cinta. Selamanya Kau ku sembah, ku puji dan ku puja. Ku menghormatimu, Bapa Yahweh yang di surga, di tempat maha tinggi yang maha suci. Ku menghormatimu, Bapa Yahweh yang ku cinta. Selamanya Kau ku sembah, ku puji dan ku puja. Ku menghormatimu, Bapa Yahweh yang di surga, di tempat maha tinggi yang maha suci. Ku menghormatimu, Bapa Yahweh yang ku cinta. Selamanya Kau ku sembah, ku puji dan ku puja. Selamanya Kau ku sembah, ku puji dan ku puja. Ku puji dan ku puja. Ku puji dan ku puja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami mengagungkan nama-Mu, kami memuji memuliakan-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sang Bapa bisa bangkit berdiri, haleluya. Angkat pujian, tenggelamkanku Bapa. Tenggelamkanku Bapa di dalam hadirat
hadirat-Mu, dimanapun ku berada, setiap waktu ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu, perhentian yang sempurna hadirat-Mu Bapa. Katakan, tenggelamkanku Bapa, tenggelamkanku Bapa di dalam hadirat-Mu, dimanapun ku berada, setiap waktu ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu, perhentian yang sempurna hadirat-Mu Bapa. Tak ku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalamku, kini selamanya di hadirat-Mu. Tuhan, ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan, kini selamanya di hadirat-Mu. Tak ku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalamku, kini selamanya di hadirat-Mu. Tuhan, ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan, kini selamanya di hadirat-Mu, kini selamanya di hadirat-Mu, kini selamanya di hadirat-Mu. Bapa di surga, tiba saatnya Engkau akan berbicara pada setiap kami. Taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan itulah kebenaran yang dari Engkau, kebenaran yang keluar dari isi hati-Mu, yang boleh kami tangkap, dan ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan jalannya pemberitaan firman di dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Silahkan Bapak Ibu Saudara duduk. Haleluya.
Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar ya Bible Study. Kita ambil dari 2 Timotius pasal 3 ya, 2 Timotius pasal 3. Nanti kita akan lihat ya mulai ayat 10 sampai dengan ayat 17 ya. Saya akan kemukakan satu hal yang cukup penting ya, Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang percaya, kita harus dibekali dengan firman Tuhan yang cukup, bahkan sangat cukup ya. Jadi kalau orang percaya yang sudah bertahun-tahun tidak dibekali dengan kebenaran firman yang cukup, ini hidupnya membahayakan ya. Membahayakan dalam arti begini. Orang yang seperti ini nanti di dalam perjalanan hidupnya dia bisa jatuh, ya, dia bisa mengeluh, dia bisa bersungut-sungut, ya, karena dia tidak memahami setiap peristiwa hidup yang sedang dia alami, yang sedang dia jalani. Ya. Orang-orang Kristen yang belum dewasa rohani, ketika dia menjadi orang percaya, dia hanya membayangkan sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak, sesuatu yang indah didengar. Dan mereka tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara dan saya masuk dalam kesulitan hidup ini. Ya, naik gunung turun lembah. Ya, lewat badai, harus melewati badai hidup. Jadi maka di depan saya katakan Bapak Ibu Saudara dan saya harus memiliki pemahaman firman Tuhan yang lengkap, yang cukup. Dan ini adalah fondasi kekristenan kita. Inilah yang menjadi fondasi manusia batiniah kita. Memang yang namanya fondasi itu tidak kelihatan, tidak nampak dengan kasat mata. Ya, fondasi rumah, fondasi bangunan yang kokoh tidak akan kelihatan dari luar. Karena dia tertanam di bawah tanah. Yang tahu fondasi kuat itu pemilik bangunan itu dan orang yang memang tukang atau arsitek yang membangunnya. Dia tahu bahwa fondasinya sangat kuat. Ya, bahkan mungkin pemiliknya pun belum tentu tahu. Ya. Jadi kokohnya fondasi itu tidak bisa dilihat dari secara kasat mata. Ya. Dewasa rohaninya kita tidak bisa dilihat hanya dari, oh dia rajin ke gereja, oh dia sudah ambil bagian dari menjadi pemain musik, dia menjadi singer, dia sekarang menjadi gembala sidang. Belum tentu. Ya, yang namanya fondasi itu tidak nampak dari luar. Yang tadi saya katakan bahwa namanya fondasi itu, fondasi sebuah bangunan gedung yang kuat itu dia tertutup oleh tanah. Yang di atasnya itu adalah bangunan nyata yang bisa kita lihat dengan mata. Tetapi bangunan yang indah yang kita saksikan, yang kita lihat secara kasat mata ini, dia tidak akan bisa bertahan lama kalau dia tidak berdiri di atas fondasi yang kokoh. Demikian juga orang percaya. Ya, akan kelihatan kualitas fondasi orang percaya itu ketika masalah hidup itu menerpa dalam dirinya. Ya, kalau Alkitab katakan fondasi rumah itu teruji ketika rumah itu dilanda banjir atau gempa. Kalau fondasinya kuat, dia akan tetap kokoh berdiri. Ya. Dia boleh atapnya boleh roboh, tiang-tiangnya, ya plafonnya boleh roboh, tapi fondasi itu tetap kokoh, tembok-tembok itu tetap kokoh. Ya, itu fondasi. Diuji ketika banjir, badai melanda. Ya. Hujan lebat, badai angin, banjir bandang, teruji. Sama dengan orang percaya, fondasi kekristenannya akan teruji ketika diajak masuk dalam kehidupan yang tidak nyaman. Diizinkan Tuhan masuk dalam kehidupan yang tidak nyaman. Bahkan cenderung membawa mereka menderita. Tapi justru disinilah nanti akan nampak fondasi orang percaya itu. Kalau memang dia fondasinya kuat, bekal firmannya kuat, sekalipun dia menderita, sekalipun dia hidup tidak nyaman, dia tidak akan berbuat dosa. Dan dia tidak akan mencari kambing hitam.
siapa yang bisa disalahkan dari peristiwa ini? Ya, nanti istri nyalahkan suami, suami nyalahkan istri. Nanti anak nyalahkan orang tua, nyalahkan mertua. Ini ciri-ciri dari fondasi yang tidak kokoh dari hidup orang percaya. Ketika badai hidup itu melanda dalam rumah tangganya, mereka sibuk mencari siapa yang bisa disalahkan. Ya, tetapi kalau kita orang percaya yang kokoh, kita tidak akan melakukan hal itu. Kita tahu bahwa memang Tuhan izinkan aku masuk dalam masalah hidup seperti ini. Tuhan bawa aku naik bukit, turun lembah, nyebrang sungai yang deras. Ya, dia sadar bahwa itu memang diizinkan Tuhan. Ya, maka di depan saya katakan kalau orang percaya tidak memiliki landasan firman yang cukup, nanti yang ada keluh kesah, menggerutu. Ya, semua yang dilakukan tidak ikhlas. Ya, mau kerja tapi sambil marah-marah, bersungut-sungut, mau membantu orang tua, mau membantu istri, membantu suami, tapi dengan wajah cemberut, tidak ada sukacita. Ya, ini kan dia nggak ngerti. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita memiliki fondasi yang kokoh. Ya, kita harus punya fondasi yang kokoh sehingga ketika masalah hidup ini menerpa kita, bukan hanya kita yang kokoh, tetapi anak cucu menantu kita belajar dari kita bagaimana kamu harus kokoh seperti orang tuamu kokoh. Ya, Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, ya sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, harus bisa menunjukkan kekokohan di dalam hidup ini. Kalau tidak, ya nanti Bapak Ibu Saudara akan melahirkan anak-anak yang cengeng. Dan nanti menantunya melihat, waduh mertua gua payah. Ya. Mertua saya payah. Uring-uringan aja. Uring-uringan saja. Dilihat menantunya, dilihat cucunya. Ini tidak menjadi berkat. Sementara kita rajin ke gereja, tetapi disitulah yang tadi saya katakan, kekokohan dari fondasi iman kita belum teruji. Belum teruji. Ya, jadi maka betapa pentingnya fondasi ini. Dan Bapak Ibu Saudara harus punya fondasi yang kokoh. Karena apa? Karena kita tidak bisa. Kita tidak bisa minta Tuhan jauhkan kami dari pencobaan, tidak bisa. Sekalipun tiap hari pagi malam kita berdoa, jauhkanlah kami dari pencobaan, jauhkanlah kami dari masalah hidup, jauhkanlah kami dari problem. Tapi itu bukan jaminan Tuhan akan membebaskan kita dari masalah hidup. Tidak. Karena untuk Tuhan, untuk konfirmasi Tuhan bahwa ini umatku ini orang yang kokoh, itu harus diuji lewat masalah. Dia harus diuji lewat masalah. Apakah masalah hidup itu lewat istrinya, lewat anaknya, lewat menantunya, dia harus diuji bagaimana kesabaran orang ini, bagaimana tulusnya orang ini, bagaimana murah hatinya orang ini, ya, bagaimana setianya orang ini, bagaimana rasa belas kasihan dan mudah mengampuni orang ini. Nah ini yang pasti Tuhan bawa kita, dibawa masuk dalam kehidupan seperti masuk belantara kehidupan yang kita tidak tahu di mana ujungnya. Kita tidak tahu, tapi kita dibawa masuk ke sana. Ya, kadang-kadang seolah-olah kita mengatakan, Tuhan, sampai kapan Engkau akan membawa aku masuk dalam kehidupan yang serba susah ini? Ya, Tuhan katakan, ya sampai kapan-kapan. Sampai kamu bisa memberikan respon yang benar dari setiap peristiwa hidup ini. Baru aku nyatakan lulus. Ya, kalau Tuhan melihat bahwa ketika dibawa masuk dalam pencobaan hidup, orang percaya itu, wah responnya buruk, sama Tuhan dibiarkan. Sampai kamu memberikan respon yang benar. Ya. Saya awali dari 2 Timotius pasal 3 ayat 10. Ya, 2 Timotius
2 Timotius 3, mulai ayat yang 10, perikopnya adalah iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ingat, ya, perhatikan perikopnya ini sudah berbicara, sudah menggambarkan isi narasi dari kebenaran ini. Iman bertumbuh dalam penganiayaan. Iman orang percaya akan tumbuh dalam penganiayaan, dalam penderitaan, dan dalam pembacaan kitab suci, dalam dia ketekunan belajar firman Tuhan. Kalau enggak belajar, tidak mungkin bertumbuh. Ayat 10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah ku derita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu ku derita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Paulus berbicara kepada anak didiknya, anak rohaninya Timotius. Ya. Anak rohani Paulus salah satunya Timotius. Timotius itu pasti tahu. Ya. Timotius pasti tahu apa yang pernah, apa yang sedang dialami oleh Paulus, guru rohaninya. Timotius tahu. Ya, bagaimana Paulus pernah merasakan pahitnya pelayanan ini. Dikatakan cara hidupnya, Timotius lihat bagaimana cara hidup Paulus. Ya, apa yang diajarkan Paulus, Timotius tahu bagaimana pendiriannya Paulus terhadap apa yang dia yakini dengan kebenarannya. Bagaimana imannya Paulus, kesabarannya, kasihku dan ketekunanku. Timotius tahu. Nah, kalau dilihat dari pembacaan ini sepertinya Timotius ini sedang dalam masalah yang berat. Ya. Jadi kelihatannya Paulus memahami apa yang sedang dialami Timotius, anak didiknya ini. Mungkin Timotius sedang menghadapi ujian yang cukup berat dalam hidupnya. Maka Paulus mengingatkan Timotius, bagaimana hidupku dulu kamu tahu. Bagaimana kesabaranku, bagaimana imanku, ya, bagaimana ketekunanku, bagaimana kasihku. Jadi ketika Timotius seperti merasakan dalam hidupnya merasakan pencobaan, masalah hidup yang berat. Ketika dia membaca surat ini, dia seperti diberikan kelegaan. Oh iya ya, guru rohaniku pernah mengalami hal seperti saya. Dan dia menang. Ya. Maka di depan saya katakan, orang tua, apakah itu ayah atau ibu, harus berhasil mengatasi persoalan hidup. Jadi ketika anak-anaknya remaja, dewasa, dia tahu orang tua saya pernah mengalami seperti yang aku alami. Dan orang tua saya berhasil. Dia tidak melakukan perbuatan tercela dalam hidup yang begitu berat. Ya. Jadi orang tua harus memberikan contoh bagaimana kita sabarnya menderita, tahan menderita, bagaimana kita hidup dalam kecukupan, anak-anak kita menangkap, cucu menantu kita menangkap. Sehingga ketika mereka menghadapi hal yang sama, dia ingat orang tuaku, ayahku, ibuku pernah menderita sama seperti aku, bahkan mungkin lebih berat, dan mereka berhasil. Karena Tuhan menolongnya, maka saya pun akan mampu lepas dari penderitaan ini. Ya. Ayat terakhir katakan, ya, semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Jadi Paulus menguatkan Timotius yang mungkin sedang menghadapi masalah, dia katakan, tuh Tuhan melepaskan aku dari penderitaan. Kamu tahu kan apa yang aku alami, kamu tahu betapa berat penderitaanku, tapi Tuhan melepaskan aku dari penderitaan itu. Ya, dan Tuhan yang sama akan membuat kamu mampu mengatasi persoalan hidupmu itu. Ya, jadi ini satu kalimat penghiburan yang ditujukan Paulus kepada anak rohani yang dikasihinya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara dan saya sebagai orang percaya harus menangkap kebenaran ini. Kalau Paulus Timotius pernah ditolong Tuhan dan dia tidak berbuat tercela ketika dia masuk dibawa dalam penderitaan, kita pun bisa seperti itu.
secara ekonomi pas-pasan, status sosial kita seringkali direndahkan oleh orang lain, dipandang sebelah mata, tidak masalah. Tetapi di balik semua itu aku memiliki pengharapan, langit baru, bumi baru, itu yang menjadi kerinduanku. Aku tidak bergeming dengan hinaan dan cercaan orang, siapapun mereka. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara kokoh. Ya, sekalipun kita secara materi pas-pasan, ya, secara akademis kita juga tidak berpendidikan tinggi, ya, pekerjaan kita biasa-biasa saja. Tetapi di balik itu kita punya pengharapan yang luar biasa, yang mungkin tidak dimiliki oleh orang sekaya apapun, karena dia tidak mengenal kebenaran. Ya. Jadi di sini Paulus mau ngomong, kamu belajarlah dari aku. Ya, belajarlah dari aku. Ya, maka Bapak Ibu Saudara dan saya juga harus belajar dari orang-orang yang dekat dengan kita. Tetapi harus orang-orang yang rohani. Jangan belajar dari orang yang tidak rohani. Ya, mungkin untuk ilmu boleh, ilmu duniawi kita boleh, tetapi untuk kebenaran, untuk filosofi hidup ini kita harus belajar dari orang yang ngerti firman, orang yang lebih rohani. Ya. Jadi pelajaran yang baik bagi Bapak Ibu Saudara dan saya adalah mengingat apa yang telah dilakukan Tuhan bagi umatnya. Kita mengingat apa yang pernah Tuhan lakukan untuk Paulus, untuk Timotius, untuk Petrus, untuk Yakobus, untuk Yohanes. Mereka adalah pahlawan-pahlawan iman yang dipakai Tuhan, yang hidupnya dipertaruhkan dan tidak mempermalukan Tuhan. Karena dia kokoh berdiri di atas kebenaran yang dia pahami. Dan hal yang sama mestinya terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan kita menggadaikan kekristenan kita hanya karena ingin memperbaiki nasib hidup kita. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Hanya karena ingin dapat sekian ratus ribu, sekian juta, kita menggadaikan integritas kita sebagai orang percaya, sebagai anak Allah. Jangan, terlalu murah. Jangan, kita harus tetap hidup dalam kesucian Tuhan. Ya. Ayat berikutnya, ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nih, ayat ini paling saya suka. Salah satu ayat yang saya suka ini. Kalau Bapak Ibu Saudara mau hidup benar di hadapan Tuhan, ya, beribadah itu maksudnya bukan hanya beribadah datang ke gereja, ikut doa, melayani, bukan. Beribadah itu artinya kita masuk dalam kawasan Tuhan. Kita masuk dalam kawasan ilahi di mana kita mengakui bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Ya, jadi tidak ada daerah yang tidak bertuan, itu tidak ada. Ya, jangan kita mengatakan, oh ini daerah tak bertuan, di mana Tuhan tidak hadir. Oh, tidak ada. Di setiap keadaan, dimanapun Tuhan hadir. Ya, tidak ada kawasan, tidak ada wilayah di mana Tuhan tidak hadir. Dan peragaan hidup di mana kita ada, disitulah kita ibadah. Ya, jadi ibadah itu jangan dinilai dari, oh kita ke gereja, dalam persekutuan doa, tidak. Di mana kita ada, di tempat kerjaan, itu ibadah kita. Ya, di lingkungan di mana kita tinggal, ya, di lingkungan di mana kita tinggal, di satu RW, satu RT, satu kelurahan, disitulah ibadah kita. Di tengah-tengah keluarga besar kita, yang mungkin banyak orang non-Kristen, disitulah ibadah kita. Ya, jadi jangan menilai ibadah itu hanya dalam ruangan sempit, dalam satu tempat saja. Di mana kita berada itulah ibadah kita. Ya, di sini dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus. Jadi ibadah kita di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Hidup yang kita jalani untuk kepentingan Tuhan Yesus. Hidup yang kita jalani itu memuat misi Tuhan yang harus dilihat oleh semua orang. Jadi kita memperagakan hidup itu bukan hidup kita, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya,
Seperti kita lihat di dalam Galatia pasal 2. Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidup yang dijalani Paulus bukan hidup dari dirinya sendiri, tetapi Kristus yang hidup di dalam dirinya. Ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Bapak Ibu, hari-hari seperti ini, ya, hari-hari akhir ini, Alkitab katakan banyak ditemukan orang-orang yang jahat, orang tidak tulus, orang duniawi, orang egois, orang mau menang sendiri. Kita sulit menemukan orang-orang yang tulus, orang-orang yang mau menerima kekurangan kita, sulit. Rata-rata kualitas mereka seperti itu. Nah, dan kalau kita memang benar-benar punya hasrat yang kuat untuk hidup benar di hadapan Tuhan, aku mau menggelar hidup seperti yang Tuhan inginkan. Aku mau hidup benar di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Itu berat. Kita akan menderita aniaya. Ya, bukan selalu aniaya dalam bentuk fisik, bukan. Memang mungkin bisa aniaya fisik bisa, tetapi tidak selalu. Ya, kita sudah berbuat tulus, kita diomongin. Ya, kita sudah mau mengalah, kita disalahkan. Dalam setiap ada persoalan yang timbul, kita seperti menjadi kambing hitam. Ya, karena apa? Mereka melihat bahwa hidup yang kita jalani berbeda dengan orang dunia. Berbeda dengan kebanyakan orang. Padahal memang itu hidup yang benar. Tetapi karena dia orang dunia, orang yang tidak rohani, dia tidak memiliki kacamata yang benar dalam menilai hidup seseorang, dia salah. Ya, akhirnya kita seperti orang yang salah. Ya, kita yang benar, kita yang mestinya mendapat apresiasi, justru kita menjadi celaan, menjadi cercaan. Ya, karena mereka landasannya berbeda dengan kita. Ya, jadi saya tidak heran. Dengan kebenaran itu tidak heran. Dan mestinya kalau Bapak Ibu sudah benar-benar mau menggelar hidup, kalau Bapak Ibu sudah mau benar-benar menggelar hidup seperti yang dikehendaki Tuhan, hidup sebagai bangsawan surgawi, hidup sebagai anak Allah yang kelak akan mewarisi kerajaan surga, hidup yang benar, pasti Bapak Ibu akan mengalami aniaya, penderitaan, pasti. Ya, orang lain akan menyindir kita. Ya, orang lain akan mencibir kita. Karena apa yang kita putuskan, ya, apa yang kita putuskan itu pasti berbeda dengan mereka. Kita memutuskan sesuatu, landasannya adalah kebenaran firman Tuhan, landasannya adalah kekekalan. Kalau mereka enggak, ya, untuk hal-hal yang mestinya tidak perlu dipersoalkan, kalau mereka persoalkan. Tapi untuk hal-hal yang mestinya harus dipersoalkan, karena ini berkenaan dengan nasib kekal jiwa kita, mereka tidak dipersoalkan. Ya. Untuk yang mereka persoalkan, kita tidak mempersoalkan karena Allah itu fana. Ya, misalnya anak kita minjem mobil diserempet. Ya. Memang anak kita salah dan kita siap untuk mengganti, untuk memperbaiki. Bagi kita, lecetnya mobil, rusaknya mobil, bahkan hilangnya mobil, itu tidak ada hubungannya dengan nasib kekal jiwa kita. Jadi tidak usah diratapi, tidak usah dibikin seperti kebakaran yang tidak bisa terpadamkan, tidak usah. Tetapi ada orang yang ini dibuat masalah besar, sampai mengeluarkan kata-kata kasar, melukai, ini kan tidak tepat. Ya, itu kan masalah fana yang tidak ada hubungannya dengan nasib kekal kita. Marah boleh marah, tetapi jangan melukai. Apalagi kalau misalnya kita sanggup mengganti mobil itu, dia tidak perlu merendahkan harga diri kita sampai seperti apa, tidak perlu.
Ya, dan kalau kita mengalami hal itu, misalnya mobil kita, barang kita dipinjem orang, dipakai orang, terus ada yang cacat, ya sudah. Kalau mereka bertanggung jawab, ya sudah, anggap selesai. Ya. Kalau mereka enggak bertanggung jawab, kalau memang itu perlu biaya besar, ya dibicarakan dengan baik-baik. Tapi jangan kita mengumpat, mencaci maki yang akhirnya melukai, yang akhirnya orang menangkap bahwa kita adalah orang-orang duniawi. Karena kita mempersoalkan perkara-perkara yang jasmani. Ini yang sering kali saya katakan. Ya. Tetapi kalau kita lihat anak kita, cucu, menantu kita tidak ibadah, oh itu harus kita persoalkan karena itu berkenaan dengan nasib kekal jiwa mereka. Kita harus merasa terganggu, ini kok enggak ibadah, kamu enggak pernah ibadah, enggak pernah doa. Nah ini yang harus kita persoalkan, ini yang harus kita kejar, kenapa kamu begitu? Nah kadang-kadang orang itu ada anaknya, menantu, cucu enggak ibadah, Allah biarin aja. Ini kan salah ini. Dia tidak tahu betapa sulitnya merubah karakter seseorang itu sulit. Kalau anak ini sudah tidak mau ibadah dan dunia sudah keburu mewarnai jiwanya, enggak keburu. Dia usia 40-50 tahun tidak mungkin bisa dirubah. Satu-satunya yang bisa merubah Tuhan dengan cara dibikin dia invalid atau menderita fisik atau cacat permanen. Seperti Alkitab katakan, ketika sudah menderita penderitaan badani, penderitaan jasmani, baru berhenti berbuat dosa. Tapi kita kan tidak nunggu sampai dibuat Tuhan seperti itu. Nunggu sampai kita bikin lumpuh, ya, dibikin pikun baru kita sadar, enggak kan? Ya, maka mari kita mempersoalkan perkara-perkara yang rohani, yang jasmani jangan diperkarakan. Makanya saya katakan orang yang kalau mau hidup benar itu sulit, pasti ketemu aniaya-aniaya seperti itu. Ya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Ini yang saya katakan. Ya, ini yang saya katakan. Orang jahat dan penipu mereka akan makin jahat, mereka disesatkan dan menyesatkan. Mereka tidak punya landasan kebenaran firman Tuhan. Hidupnya makin jahat, makin jahat. Ya. Orang yang seperti ini, yang tidak bisa diubah, sulit diubah. Karena dunia sudah terlanjur mewarnai jiwanya. Ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingat, ada orang-orang yang telah mengajarkan kebenaran pada kita dan kita diingatkan supaya mengingat ajaran itu dan mengingat orang yang mengajarkannya. Ya, jadi apa yang dia ajarkan kita ingat. Kita ingat kalau memang itu ajarannya benar-benar bisa merubah kita, kita akan ingat dan kita juga mengingat orang itu. Ya, mengingat itu bukan harus memberikan sesuatu yang jasmani, paling tidak kita mendoakan. Paling tidak kita mendoakan orang-orang yang telah memberkati hidup kita lewat kebenaran-kebenaran firman. Ya, kita ingat, kita doakan pelayanannya, hidup rumah tangganya kita doakan. Jangan kita menjadi orang yang tidak tahu diri. Ingat, jangan kita menjadi orang yang tidak tahu diri. Orang yang pernah memberikan, orang yang pernah mengeluarkan, membawa mereka keluar dari masa gelapnya. Ya, dan memiliki pengharapan. Terus lupa, bahaya. Jangan pernah melupakan. Siapa dulu orang-orang yang pernah berjasa pada diri kita, dalam hidup kita, harus kita ingat, paling tidak mendoakan. Ya, paling tidak mendoakan. Kalau ada waktu kita ketemu, kita ibadah bersama-sama. Ya, itu orang yang tahu adat. Memang kalau orang ini tidak tahu diri, mungkin orang yang pernah berbuat baik tidak masalah. Karena dia udah terlalu nolong, udah terlalu banyak orang yang ditolong. Jadi ketika ada 1-2 orang melupakan pertolongannya, dia enggak bergeming. Tapi orang ini berurusan dengan Tuhan. Orang ini akan berurusan dengan Tuhan. Ya.
14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang, sudah ya. Ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Artinya apa? Mari, anak-anak kita dari kecil dikenalkan dengan kebenaran firman. Cucu menantu kita, mereka harus dari kecil dikenalkan dengan kebenaran firman Tuhan. Diajak sama-sama membaca Alkitab, diajak sama-sama dengar khotbah, datang ibadah. Ini penting Bapak Ibu Saudara, untuk mewarnai jiwa anak-anak ini. Untuk mewarnai jiwa anak-anak, biar dia tahu, dari anak-anak dia tahu bahwa oh hidup itu seperti ini. Ada yang mencipta hidup, oh tujuan hidup itu ini. Ya, untuk menyenangkan hati Tuhan. Oh orang itu nanti akhirnya pasti mati. Kalau habis mati itu orang harus kemana? Dari kecil dikenalkan, dia pasti dewasa. Dia menjadi orang yang takut berbuat dosa. Dia akan menjadi orang yang takut untuk bergaul dengan sembarang orang. Karena dia tahu bahwa hidup itu seperti ini. Yang tidak bisa dijalani dengan seenaknya. Ya. Jadi ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu. Jadi hikmat itu harus kita dapat ketika kita belajar firman Tuhan. Itulah hikmat. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak pernah belajar firman, meremehkan kebenaran firman, menganggap sepi lawatan Tuhan, menganggap sepi lawatan Tuhan lewat ibadah seperti sekarang ini, Bapak Ibu Saudara akan menjadi orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik, yang tidak menghormati Tuhan. Yang tidak menghormati Tuhan. Yang tidak menghormati kehadirannya. Dan orang seperti ini nanti akan menuai di masa tuanya. Dia akan meratap di saat dia sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Dia pasti meratap. Ya saya menekankan ini. Karena saya melihat banyak orang membuang waktu yang ada dengan untuk sesuatu yang sia-sia, meremehkan ibadah, meremehkan persekutuan dengan Tuhan, menganggap sepi lawatan Tuhan. Orang-orang seperti ini membahayakan. Ya, saya tidak mendoakan, tapi kamu pasti meratap di masa tuamu. Ya, ayat 16. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, segala tulisan itu artinya apa? Kebenaran firman Tuhan. Ya, kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab ini, dan ini dituliskan oleh orang-orang yang diilhamkan oleh Roh Allah. Alkitab ini dituliskan oleh orang-orang yang diilhamkan oleh Roh Allah. Dia menulis atas pimpinan Roh Kudus. Dan ini sangat bermanfaat. Bukan saja untuk mengajar, tapi juga untuk menyatakan kamu salah. Kamu tidak layak melakukan ini. Ya. Tidak hanya mengajar, tapi juga untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Memperbaiki kelakuan. Ya. Ini yang paling penting, bahkan sangat penting Bapak Ibu Saudara. Banyak anak-anak muda sekarang ini tindakannya banyak mengandung ketidaksopanan. Terus terang, anak-anak muda sekarang itu apa yang dia lakukan, dia ucapkan itu banyak yang sering kali kalau kita renungkan itu tidak sopan. Beda dengan 20-30 tahun yang lalu ketika kita masih muda. Kita itu begitu hormat terhadap orang tua. Kita tidak bisa semena-mena mengucapkan kalimat. Kita tidak ada bahasa menyuruh orang tua, itu tidak ada. Nyaris tidak ada, kita nyuruh orang tua itu. Kalau anak sekarang tuh begitu mudah nyuruh orang tua. Ya, memang tidak selalu salah, tetapi mereka harus kita didik. Kita ingatkan, itu orang tua yang kamu harus menghormati. Ya, itu orang tua. Jadi dididik bagaimana kelakuan kamu itu tidak pantas. Kelakuan seperti itu tidak pantas kau tunjukkan pada orang tua. Ya. Itu yang harus kita ingatkan. Ya. Yang katakan untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita didik, kita arahkan. Ya, kita didik, kita arahkan bagaimana kamu harus melakukan ini loh yang benar. Ini loh yang benar. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya harus mengatakan ya, kalau sebagai orang tua kita tidak punya landasan kebenaran firman Tuhan, kita bisa tidak berani apa-apa terhadap anak-anak kita. Kita tidak berani melakukan tindakan apa-apa terhadap anak-anak kita karena kita tidak punya landasan. Nanti dibantah anaknya sedikit kita udah berhenti. Ya, mestinya nggak boleh. Meskipun anak kita S1, S2 terserah. Ya, boleh puji Tuhan, tapi kita anaknya bukan sarjana, tapi kalau kita mengerti kebenaran, kita tahu kapan mereka salah. Kita tahu kapan anak-anak kita salah. Kita tahu bagaimana seharusnya anak itu bertindak. Kita harus tahu. Ya, kalau kita hanya bisa menyalahkan tapi kita tidak bisa memberi contoh bagaimana dia harus bertindak, menyedihkan. Ya, orang tua hanya bisa menyalahkan tapi tidak bisa memberi contoh bagaimana yang benar yang harus dilakukan anaknya. Wah, ini tragis ini. Ya. Kita jangan hanya menyalahkan anak nggak boleh gini, nggak boleh gitu, tapi kita harus yang benar seperti apa. Ya, kita nyuruh anaknya berdoa, anaknya baca Alkitab, kita sendiri nggak berdoa, kita sendiri nggak baca Alkitab, ya susah. Ya, kita menjadi bulan-bulanan anak-anak kita. Ya, kita menjadi bulan-bulanan dalam arti kita menjadi tidak kurang dihargai, tidak berwibawa di hadapan anak kita. Apalagi kalau kita udah tua terus perbuatan kita masih tercela, ya gimana kita mau didik anak kita? Kita sudah tua tapi kita masih duniawi banget. Ya, kita udah tua masih duniawi banget. Ya, masih punya dendam, masih punya iri hati. Gimana anak-anak kita mau mencontoh kita? Ya, kita tidak bisa mengatakan ini yang benar, itu yang salah, tidak bisa. Karena kita tidak pernah menunjukkan yang seharusnya kita tunjukkan supaya diteladani anak-anak kita. Ya, problem yang terbesar saat ini adalah ketika orang tua itu tidak berani mendidik anaknya karena dia merasa tidak mampu. Ya, karena dia merasa ilmunya kalah. Ya, wah anak saya lebih pintar ngomong, mau dia pintar ngomong terserah. Ya, kita doakan. Ya, jangan kita seolah-olah memuji, wah anak-anak sekarang lebih pintar, ya lebih pintar, tapi kalau pintarnya akhirnya dia masuk neraka ngapain? Nggak usah pintar, yang penting masuk surga. Ya, kan kadang anak-anak gitu, orang tua begitu, wah anak-anak sekarang lebih pintar, ya kita harus lebih bijaksana, kita lebih cerdik untuk mendidik mereka. Intinya supaya dia tidak binasa karena kesalahan dari apa yang dia lakukan. Meremehkan ibadah, ya, tidak menghormati Tuhan, itu yang membahayakan hidup mereka. Ya, mereka boleh pintar secara akademis, tetapi filosofi hidup mereka tidak mungkin lebih dari kita, kecuali orang tuanya juga nggak jelas juga. Ya, tiap malam menghabiskan waktunya hanya di begadang dan sesuatu yang tidak layak, ya memang akan kalah dengan anak. Tapi kalau orang tua itu orang tua yang takut akan Tuhan, kita tidak perlu minder mendidik anak-anak kita. Apalagi kalau anak itu masih tergantung kita. Wah, kita makin berani, ya bukan kita neken atau ngepres enggak, tetapi lebih intens. Ya. Sekalipun anak kita kekayaannya luar biasa, kita orang tua tidak boleh disetir anak-anak kita untuk hal-hal yang rohani, nggak boleh, ya. Kecuali kalau dia memiliki jam doa lebih dari kita. Ini makanya sekarang saya selalu itu yang menjadi tolok ukur saya, ya karena Bapak Gembala kita juga ngajarin gitu. Kalau kita merasa bahwa kita sudah berjuang untuk dekat dengan Tuhan, kita ibadah tekun, ibadah tengah minggu, kita punya jam doa khusus, terus nanti ada orang-orang yang nggak jelas seluntrungannya cuma mau ngatur kita,
Lah kamu tidak lebih rohani dari saya kok ngatur saya. Ya. Harus berani gitu. Kalau dia tidak lebih rohani dari kita, jangan ngatur. Ya. Kecuali kamu lebih rohani, punya jam doa yang lebih dari kita, ya baru kita, itu pun kita pertimbangkan. Tapi kalau kamu hanya ke gereja tapi tidak punya hidup rohani yang membanggakan, yuk jangan ngatur. Memberi masukan boleh, tapi jangan ngatur. Ya ini yang saya ajar kepada orang-orang tua. Ya, kalau anaknya sudah hebat rohaninya boleh. Tapi kalau dia juga masih duniawi, apa yang mau kamu berikan masukan pada orang tuamu? Ya, maka orang tua tidak boleh tidak rohani, harus rohani. Ayat terakhir 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi ayat 16 berbicara tentang firman Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan yang itu banyak gunanya dan itu memperlengkapi hidup kita. Dan kalau kita sudah punya itu, tidak ada alasan untuk kita tidak bisa berbuat baik. Ya, maka saya katakan di depan, kalau kita sudah memiliki kebenaran yang limpah, yang cukup, kebenaran firman yang cukup, yang limpah, tidak ada alasan untuk kita tidak bisa berbuat baik. Ayat 17 kan mengatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, Bapak Ibu Saudara dan saya yang menghormati Tuhan, yang menghormati hadirat Tuhan, yang setia ibadah, yang terus mengisi bencana hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, anak-anak Allah. Dan kalau kita anak-anak Allah, ya, yang sudah diperlengkapi dengan itu semua, maka ya dikatakan dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita diperlengkapi oleh firman untuk setiap perbuatan baik. Jadi kalau ada orang percaya, ada ke gereja gini tapi tidak pernah bisa berbuat baik, kamu belum punya landasan firman. Kalau kamu sudah punya landasan firman Tuhan, tidak mungkin kamu tidak bisa berbuat baik. Tidak mungkin. Kamu pasti berbuat baik. Karena Alkitab kebenaran ini mengatakan setiap kita kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Apakah itu tutur kata kita, perbuatan kasih kita, perhatian kita, rasa belas kasihan kita yang bisa dilihat oleh orang lain, yang bisa dinikmati Tuhan dan dinikmati sesama, itu harus kita tunjukkan. Ya, jadi kebenaran ini mengingatkan, menyadarkan saya, benar-benar menyadarkan saya, tidak ada alasan untuk kita tidak bisa berbuat baik. Tidak ada alasan untuk kita tidak bisa berbuat baik. Kalau memang masalahnya mau apa tidak. Ya, sebetulnya kita tahu bahwa ini perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Kita tahu bahwa ini perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Tetapi seringkali kita mengeraskan hati kita. Kita memilih tidak melakukan. Nah ini yang berat. Ya, padahal Alkitab katakan jangan keraskan hatimu. Seperti umat Israel di padang gurun dibinasakan Tuhan karena mereka mengeraskan hati. Hati-hati, jangan mengeraskan hati. Kalau Bapak Ibu sudah tahu bahwa itu perbuatan baik yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan dan kita kekeh, kita tetap ngotot tidak mau melakukan, hati-hati. Bapak Ibu sudah akan berurusan dengan Tuhan dan itu sangat membahayakan. Ya, karena Alkitab katakan setiap kita diperlengkapi untuk bisa berbuat baik. Murah hati kita harus bisa ditangkap oleh orang lain. Tulus kita harus bisa dirasakan oleh orang lain. Ya, mudah mengampuni, tidak dendam kita harus bisa dirasakan oleh orang lain. Ya, maka kebenaran yang saya sampaikan pada hari ini, saya berharap ini akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara. Ya, belajarlah dari kehidupan Tuhan Yesus. Paulus, rasul-rasul yang hebat itu, ya, sekalipun dia menderita, dia tetap tidak mengeluh, dia tetap memiliki integritas untuk hidup takut akan Tuhan. Ya, selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita angkat pujian, ku tak dapat jalan sendiri, ku tak berani jalan sendiri. C. Ku
tak dapat jalan sendiri, ku tak berani jalan sendiri. Tuhan pegang tanganku ini, lindungi aku. Oleh belas kasih-Mu Tuhan, Kau memberiku kekuatan, menopang dalam kesesakan. Lindungi aku, ku tak dapat jalan sendiri, ku tak berani jalan sendiri. Tuhan pegang tanganku ini, lindungi aku. Oleh belas kasih-Mu Tuhan, Kau memberiku kekuatan, menopang dalam kesesakan. Lindungi aku. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan kepadamu. Terimalah diriku, aku berserah, aku berserah. Hanya Kau perlindunganku, pertolonganku. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan kepadamu. Terimalah diriku, aku berserah, aku berserah. Hanya Kau perlindunganku, pertolonganku. Hanya Kau perlindunganku, pertolonganku. Bapa, kami bersyukur atas lawatan pada sore malam hari ini. Engkau telah berbicara lewat hamba-Mu. Kiranya Roh Kudus terus memeteraikan kebenaran ini dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Bapa, kami menyerahkan sedang cepat GSKI Ale Tiati Manggis dalam tangan kasih-Mu, juga saudara kami yang setia mengikuti ibadah streaming ini. Bapa, kiranya Engkau memberkati hidup mereka, memberkati pekerjaannya, memberkati usahanya, memberkati anak cucu menantunya. Apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil dan
dan biar ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kasih-Mu, pakai Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh pejabat tinggi negara. Kiranya oleh belas kasih dan kemurahan-Mu, beliau-beliau ini mampu membuat bangsa ini ke depannya menjadi lebih baik lagi. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, angkat kedua belah tangan saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Dengan demikian Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, terimalah nikmat berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasihnya yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan kuasa Roh Kudusnya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan menyertai perjalanan hidup Bapak Ibu saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.